semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Risalatul Jami'ah, orang yang zikir kepada Allah Ta'ala mengucap subhanallah dibanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nggak ada artinya apa-apa dengan orang yang mengucap zikir subhanallah. Karena kerajaan Nabi Sulaiman udah musnah, udah hilang. Udah ditelan bumi, hilang udah. Tapi zikir tadi yang kita baca itu senantiasa abadi. Sampai nanti di padang mahsyar, di pengadilan Allah Ta'ala, nongol tadi yang kita ucap tadi. Yang tadi kita ucap nongol. Di saat kita disidang oleh Allah Ta'ala, yang tadi kita ucap rame-rame nih, nongol di sana. Tuh jadi bantuan kita. Karena ucapan subhanallah itu jadi saksi, ntar begitu kita menghadap Allah Ta'ala, lisan kita dibuat gunain zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di dalam keterangan yang lain dalam Risalatul Jami'ah, selama ada hamba Allah yang zikir kepada Allah Ta'ala, nggak akan ada bahla musibah yang datang ke tempat tersebut. Jadi kalau kita baca nih ikhlas rame-rame tadi ini, ikhlas karena Allah Ta'ala, nih saya nggak akan ada bala bencana datang ke wilayah kita. Nggak akan ada datang. Wabil khusus bagi orang yang baca la ilaha illallah. Maka orang yang baca la ilaha illallah nggak akan kiamat dirinya. Dirinya, bukan wilayah. Dirinya nggak akan kiamat. Jadi dirinya nggak akan pernah rasakan yang namanya kiamat. Yang namanya kiamat macam-macam. Ada sugro, ada Kalau kubro ntar langit terbelah, bumi terbelah, hancur semua. Jadi lebur. Kalau sugro masing-masing. Kepayahan yang ada di kita, pusing nggak kita? Kan kiamat juga itu. Nah kalau kita senantiasa ikhlas mengucapin la ilaha illallah, insya Allah jauh dengan payah. Yang khusyuk, yang ikhlas niatnya. Maka begitu Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala, masih di dalam kitab Risalatul Jami'ah, ya Allah, aku minta zikir yang khusus buatku ya Allah. Kata Nabi Musa. Allah berfirman, Allah kasih zikirannya. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Nabi Isa protes. Ya Allah, ini mah zikiran biasa. Zikiran yang dibiasa oleh banyak orang baca. Kalau bisa yang khusus dari ini ya Allah. Kata Nabi Musa. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Musa, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semua isi-isinya taruh di satu timbangan dan kau ucap di satu lembar daun dengan ucapan la ilaha illallah, taruh. Lebih berat itu ya Musa ketimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta isi-isinya. Jadi mengucap la ilaha illallah ikhlas karena Allah Ta'ala itu lebih berharga dari langit 7 lapis, bumi 7. Tadi berapa kita ucap? Ada 50. Kira-kira masih butuh dunia kan? Oh masih butuh. Tadi Allah bilang lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu kalau satu kali baca. Kita bacanya tadi 4, sampai 5. Kira-kira masih butuh gak tuh amal dunia? Sedangkan ditimbang sama selembar daun, itu masih beratan daun kemana-mana. Karena daunnya diucapkan la ilaha illallah. Berarti dibanding dengan daun yang diucap la ilaha illallah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nggak ada harganya. Masih butuh amal dunia. Kalau masih butuh amal dunia, jangan lepas ucap la ilaha illallah. Karena yakin tiada Tuhan selain yang ngasih kaya Allah, yang ngasih bahagia Allah, yang ngasih senang Allah Ta'ala, yang ngasih selamat Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu, sambil diucap deketin diri kita ke Allah Ta'ala.
Kan ada orang yang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100.000. Ada. Hidupnya mulai membaik. Begitu hidupnya membaik, la ilaha illallah lepas. Ada yang kayak gitu? Banyak. Dibaca la ilaha illallahnya, ternyata hidupnya mulai membaik. Cuman la ilaha illallah dilepas. Dawamin la ilaha illallahnya. Niscaya tidak kiamat diri kita. Nggak bisa khusus, ya ada di ratib bacanya. Ada di ratib. Al-Haddad boleh, Al-Awtas boleh. Nah, jadi sekali lagi, yang sudah ada didawamin, terus banyakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat kita hidup, yang semangat di dalam buat kebaikan. Tadi saya pengen ngomong apa ya? Oh, jadi lupa ini. Apa lagi ya? Kira-kira udah paham belum dari awal tadi? Dari pertama pembukaan majelis sampai saat ini sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah, gitu ya. La ilaha illallah tadi bandingannya dengan lapis 7 lapis bumi minus 7 lapis langit lebih berat kalau kita baca la ilaha illallah. Nah, tadi di Ratibul Haddad bukan hanya la ilaha illallah yang kita baca, tasbih kita baca subhanallah. Terus bukan subhanallah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Orang yang baca itu maka dari langit sampai bumi penuh tuh pahalanya. Tuh kita penuh pahalanya kalau kita bacanya ikhlas. Jadi penuh nih dari langit sampai bumi ke tempat kita penuh dengan pahala orang yang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus bukan hanya itu, di situ kita baca lagi kulhu, kita baca lagi ayat kursi. Tadi saya kasih tahu tuh yang akhir daripada suratul Baqarah. Maka bacalah itu. Yang kedua, praktekin kalau kita mau keluar rumah, baca ayat kursi sekali, baca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi begitu masuk rumah baca itu sekali, ayat kursi dan Al-Ikhlas 3, insya Allah hutang segede gunung beres. Insya Allah masalah segede apapun beres. Dan insya Allah rezekinya Allah kasih lancar. Bagi orang yang ngamalin mau keluar rumah baca ayat kursi sekali, kulhu 3, masuk rumah baca ayat kursi sekali, baca kulhu 3, dan disunahkan dianjurkan siwak kalau sebelum masuk rumah. Jadi kalau kita mau masuk rumah, siwak dulu, baca ayat kursi, baca kulhu, baru buka Assalamualaikum, langsung la ilaha illallah, jangan diterusin sampai situ. Jauh dari fakir. Nah ini taufik. Kalau dikerjain insya Allah dapat hidayah. Saya nggak punya siwak, sumpama, ya udah pakai ini, niat siwak, gitu ya. Udah. Baca kursi sekali, kulhu 3 kali, buka. Oh saya nggak punya sorban, ya udah tuh kayak ini, niat siwak, dapat. Oh saya nggak pakai baju yang panjang, yang pendek, ya udah nggak apa-apa, kok mau sebelah mana yang penting digosok. Bukan berarti saya mau dagang siwak, bukan ya. Tapi begitu besok saya dagang siwak, oh ini gara-gara keterangan kemarin. Amalin insya Allah rezekinya lancar, terus masalah beres, utang biar segede gunung, insya Allah beres. Tapi wajah-wajah yang ada di sini, wajah-wajah bukan orang punya utang, gemar ngasih utang ke orang. Ini wajah-wajah yang ada. Makanya wajah-wajah dermawan, wajah nggak ada dosanya, polos gitu ya. Tapi yang berkata ada bingung, raja bingung. Tapi yang namanya manusia kalau bingung tuh istilahnya wajar. Wajar bagi manusia rata-rata nih diri kita masing-masing ada, itu wajar. Wajar masing-masing. Tapi yang nggak wajar kalau ngebingungin, gitu ya. Jadi kalau masih kita bingung itu wajar karena manusiawi.
Jadi kalau udah ngebingungin nih, nah ini yang sudah nggak wajar. Jadi sekali lagi amalin yang ada. Ini malam minggu ini khusus ngaji begini nih. Karena dari awal tadi masuk udah ngoceh aja gitu kan sampai saat ini. Amalin berarti ada sesuatu yang pengen kita maju. Jadi ada sesuatu yang memperhatikan kita supaya kita maju. Jadi sesuatu yang nggak disebut. Jadi ada sesuatu yang memperhatikan kita sekarang, pengen kita maju. Nah mudah-mudahan maju dunia akhirat. Terus jauh-jauhin barang-barang yang haram. Sedikit pun jangan pernah dimasukin ke raga kita. Rusak. Mobil yang tadinya harus pakai premium dikasih solar, hancur nggak? Hancur. Jangan gitu kayak gitu. Jadi ikutin yang ada. Emang harus makan yang halal pakai. Yang haram jauh-jauhin. Nah, yang sekarang nih masih ngegelut dengan keharaman, tinggalin. Jangan pernah lagi berbuat hal yang haram dimakan. Jangan khawatir. Tapi kalau memang biasa sering nipu, itu nggak akan dapat rezeki kalau nggak nipu. Kan ada kebiasaan. Jadi begitu mau nipu berhenti dia mikir, wah nggak dapat duit gue nih. Akhirnya nipu lagi. Nah makanya itu jauh-jauhin hal itu. Udah tinggalin, biarin nggak dapat. Nanti Allah ganti dengan yang baik. Cuman proses ke situnya yang rada sulit. Yang rada sulit berubah. Memang kalau mau berubah itu resiko luar biasa. Tapi lebih resiko lagi kalau kita nggak mau berubah. Berubah itu resiko, tapi lebih resiko kalau kita nggak mau berubah sama sekali. Ini resiko, bahaya. Maka berubah dari sekarang. Tapi alhamdulillah ini kan pengusaha semua yang hadir. Pengusaha soleh yang memang nyarinya rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan dari wajahnya bercahaya semua, karena memang dekat lampu. Dekat lampu, jadi terang. Ya sekali lagi kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga yang hadir semuanya pulang dari sini kecuali satu pun gak ada yang ditinggalin Allah kecuali diampuni dosanya. Terus diantara kita nih pulang dari sini satu pun gak ada yang disisain kecuali dikabulkan hajatnya semua. Terus pulang dari sini antara kita semua satu pun gak ada yang luput kecuali rezeki kita dikasih lancar, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, istri soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan salam, kalau ada orang yang bikin jengkel kita nggak usah marah. Jadi mulai sekarang hati kita rapiin, bersihin. Kalau ada sesuatu yang bikin nggak enak sama kita, jangan kita marah. Kalau kita marah tuh orang panjang umur. Serius. Jadi ikhlas. Jangan, nggak boleh doain yang kagak baik-baik buat orang. Nggak diajarin oleh agama kita. Kayak tadi kita baca, apa tuh baca di rotib? Yang umural muslimin, apa bacanya? Aslahallah. Apa awalnya apa? Itu apa artinya? Apa artinya? Aslahallah umural muslimin
Kita doain, ya Allah, baikin semua urusan orang-orang muslim. Tuh, baik yang jengkelin kita atau yang enakin kita. Jadi kita doain dia baik. Nggak boleh kita doain orang jelek. Makanya kalau ada orang yang bikin jengkel kita, bikin kesal kita, janganlah marah. Kalau kita udah ikut-ikutan marah, maka dia panjang. Oh, kita yang pendek umur. Kenapa? Kesel. Begitu kesel, darah kita naik, jantung kita dek, stroke kita. Ya, stroke kan? Nah, makanya mulai sekarang biar plong dada. Biar orang mau lagu apa, kayak mau joget depan kita, kayak mau ngeledek, kayak mau ngehina kita, kayak mau cemoohin kita, kayak biarin aja, ikhlasin. Kalau ikhlas, pendek umur dia. Iya, pendek umurnya. Nah, kalau kita yang nggak ikhlas, kita yang sewot, kita yang naik darah, kita yang pendek umurnya, dia panjang umur. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.